Selamat malam semua, perkenalkan nama saya Riyandi Putra Pratama dengan NIM F1D123052. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama arti pertambangan, yang kedua jenis-jenis barang tambang, dan yang ketiga pengertian batuan, yang keempat sifat-sifat mineral, yang kelima jenis batuan dan beserta contohnya, yang keenam potensi hasil tambang yang ada di Indonesia, dan yang ketujuh, penyebab perbedaan potensi hasil tambang di setiap daerah yang berada di Indonesia. Yang pertama ada pengertian pertambangan. Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Yang kedua ada jenis-jenis barang tambang. Jenis-jenis barang tambang antara lain minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, biji emas, tembaga, intan, dan juga nikel. Yang ketiga ada pengertian batuan. Batuan merupakan massa dasar yang kompak dan yang kompleks yang terdiri dari mineral-mineral yang berbentuk kristal. Yang keempat ada sifat-sifat mineral. Mineral bersifat padat atau solid, homogen, anorganik, memiliki sifat fisik, serta sifat kimia. Yang kelima ada jenis-jenis batuan dan beserta contohnya. Batuan terbagi menjadi tiga, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang pertama batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Umumnya, batuan ini berada dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Contohnya granit, basalt, andesit, dan granodiorit. Yang kedua ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan atau basin dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, membuat kumpulan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Jenis batuan sedimen antara lain batu konglomerat, batu pasir, batu serpi, batu gamping, dan batu breksi. Yang ketiga, ada batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau biasa disebut dengan metamorfosis. Contoh batuan metamorf adalah batu lumpur, mudstone menjadi batu tulis, slate, batu bara menjadi antrasit, sabak, gneiss, dan serpih. Yang keenam ada potensi hasil tambang yang ada di daerah di Indonesia. Potensi hasil tambang yang ada di daerah di Indonesia antara lain minyak bumi yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan juga Papua. Timah yang ada tersebar di Bangka Belitung yang menjadi tambang timah utama di Indonesia. Batu bara yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Intan yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan. Gas alam yang tersebar di daerah Arun, Bontang di Kalimantan, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Emas yang tersebar di Meulabo Aceh, Bengkulu Sumatera, Logas Riau, Cikoto Jawa Barat, dan Papua, Bali, serta Jawa Timur. Tembaga yang tersebar di daerah Papua, Cikoto Jawa Barat, dan Tirtamaya Jawa Tengah. Yang ketujuh ada penyebab perbedaan potensi dan kandungan barang tambang yang ada di setiap wilayah di Indonesia. Persebaran barang tambang di beberapa wilayah atau pulau Indonesia tentu saja memiliki perbedaan, di mana satu wilayah memiliki kandungan yang berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan sejarah dan kondisi geologis di masa lampau, di mana hal ini kemudian menjadi penyebab perbedaan kandungan barang tambang yang dikandung oleh satu daerah atau wilayah. Penyebab lainnya karena pergerakan lempeng. Yang pertama pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat.
bahkan sampai terjadi tumbukan. Area di mana terjadi tumbukan lempeng disebut dengan zona konvergen. Tumbukan antar lempeng-lempeng akan menimbulkan beberapa kemungkinan, antara lain tumbukan antar lempeng samudra dengan lempeng benua. Tumbukan kedua lempeng ini akan mengakibatkan terbentuknya gunung-gunung api aktif di daratan benua. Tumbukan antar lempeng samudra, ketika tumbukan antar lempeng samudra terjadi, maka akan mengakibatkan terjadinya daerah kepulauan yang terdiri dari gunung-gunung laut. Tumbukan antar lempeng benua. Tumbukan antar lempeng benua saling bertumbukan maka akan mengakibatkan terjadinya lipatan yang arahnya semakin luas dan menjulang tinggi, misalnya terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Pergerakan divergen. Pergerakan divergen merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh antara satu dengan yang lain. Area di mana tempat terjadinya pelepasan lempeng ini disebut dengan zona divergen. Beberapa fenomena divergen pernah terjadi, antara lain sebagai berikut. Gerak saling menjauh antar lempeng Afrika dengan lempeng Amerika bagian selatan. Munculnya pulau vulkanik di tengah-tengah Samudra Atlantik di perbatasan lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara akibat magma yang keluar dari dalam bumi. Terjadinya penampakan dasar laut, munculnya celah tanggul dari samudra di Laut Atlantik yang memanjang dari dekat kutub utara sampai mendekati kutub selatan. Celah ini menyebabkan benua Amerika bergerak saling berjauhan dengan benua Afrika dan benua Eropa. Pergerakan transform atau sesar mendatar. Gerakan transform atau sesar mendatar adalah gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang saling berlawanan. Misalnya antar lempeng Samudra Pasifik dengan lempeng benua Amerika Utara yang menyebabkan terbentuknya patahan San Andreas. Patahan tersebut membentang dari San Francisco di bagian utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Panjangnya kurang lebih 1.200 km. Gerakan patahan atau sesar ini dapat menyebabkan gempa bumi. Yang ketiga ada cekungan atau sedimen. Penyebab perbedaan potensi tambang adalah cekungan dan sedimen. Bahasa Inggrisnya adalah sedimentary basin. Sedimentary basin atau cekungan sedimen adalah suatu daerah cekungan endapan mineral tertentu seperti batuan sedimen atau karena konfigurasinya berkirakan merupakan tempat penampungan minyak bumi. Cekungan sedimen adalah wilayah di bumi di mana penurunan jangka panjang menciptakan ruang akomodasi untuk akumulasi sedimen. Saat sedimen terkubur, mereka mengalami peningkatan tekanan dan memulai proses pemadatan dan litifikasi yang mengubahnya menjadi batuan sedimen. Perbedaan potensi hasil pertambangan yang ada di daerah di Indonesia. Mengapa pertambangan batu bara banyak dijumpai di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sedangkan di Pulau Jawa tidak? Karena sebenarnya Pulau Jawa berada di dalam laut yang kemudian terangkat oleh aktivitas vulkanik. Karena terangkat, maka kebanyakan mineral yang terbentuk adalah kapur yang berasal dari sisa-sisa karang dan koral. Jika diteliti dan dilihat, Pulau Jawa dilalui gunung yang memanjang, mulai dari timur sampai ke barat. Aktivitas vulkanis tersebutlah yang mengangkat Pulau Jawa yang semula berada di dalam air menjadi di atas air. Berbeda dengan batu bara yang bahan dasarnya endapan organik, yang merupakan sisa-sisa tanaman dan terkompresi dalam perut bumi. Pengendapan ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan tanpa tekanan. Di beberapa tempat di Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah terdapat batu bara, namun hanya setebal 2-50 cm saja dan tidak layak untuk ditambang. Namun batu bara di Jawa memang ada, namun lapisannya sangat tipis. Berbeda dengan batu bara di Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan yang tebalnya bisa sampai 25 meter. Akan tetapi, dengan adanya aktivitas vulkanis di Jawa yang memiliki daerah kapur, hal ini memberikan keuntungan lain, yaitu merubah batu endapan sedimen kapur menjadi batuan metamorf yang bernilai tinggi. Dalam hal ini merubah batuan kapur menjadi marmer. Demikian penjelasan mengenai pertambangan dan potensi hasil tambang yang ada di daerah di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dalam penjelasan saya. Atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.